Alhamdulillah alladzi an'amana bis-sihhah wal 'afiyah walladzi amarna bit-taqwa wal istiqamah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sepuh yang saya muliakan, Bapak Ibu jamaah Masjid Darut Taqwa, jamaah kajian Muslim Surabaya, kajian tafsir hadis, dan juga pemirsa di media sosial kami, kaum muslimin muslimat yang kami hormati. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala masih bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan silaturahmi kita, majelis kita, serta kajian-kajian kita diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Shalawat beserta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kajian tafsir kita jamaah sekalian. Di ayat yang ke-7 kita sudah diperintahkan oleh Allah ketika mereka yang kita ajak perjanjian itu bisa dipegang omongannya, perjanjiannya, maka fastaqimu lahum, kita pun harus memegang perjanjian itu, harus komitmen dan konsisten juga. Innallaha yuhibbul muttaqin, Allah mencintai orang-orang bertakwa. Artinya orang bertakwa itu pandai memegang janji dan hati-hati terhadap kaum kafirin, hati-hati terhadap kaum musyrikin. Kenapa? Karena kaum musyrikin ini tidak mudah untuk kita pegang janjinya, ya. Pokoknya kafirin, musyrikin, munafikin, ya. Dan itu ciri khasnya seperti itu. Jadi kalau ada hari tertentu diundur, ternyata hari tertentunya enggak, nah ini salah satunya seperti itu barangkali. Ya, maka di ayat 8 ini Allah menegaskan kaifa wa iyadhharu 'alaikum la yarqubu fikum illa wala dhimmah yurdunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum wa aksaruhum fasiqun. Kaifa, di sini tafsirnya kaifa yakunu lahum ahdun, bagaimana mereka itu bisa memegang janji. Mereka siapa? Orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir yang sudah melakukan satu perjanjian, tidak pernah mengotori Masjidil Haram, tidak pernah mencampur adukkan ibadahnya dengan berhala-berhala di sekitar Ka'bah, ya, bisa jadi mereka tetap mengingkari. Itu orang-orang kafir, ya. Makanya hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai dengan alasan toleransi lalu kemudian mencampur adukkan ajaran-ajaran agama. Nah, wa iyadhharu 'alaikum ay yadhfaru bikum. Kenapa? Karena mereka ini kalau mendapatkan kemenangan, bisa mengalahkan kalian, wahai orang-orang beriman. Orang-orang kafir ini la yarku, tidak akan pernah menjaga, yura'u, ya, memelihara, ya, fikum terhadap kalian. Memelihara apa? Illan ay qarabatan, tidak bisa menjaga hubungan silaturahmi kekerabatan. Cara gampangane gak iso dijak seduluran. Ngoten. Saking mereka itu kalah ngoten mawon. Nggih. Enggak tahu apakah bisa ditafsirkan secara kontekstual saat ini, ya. Karena mereka minoritas saja. Jadi kadang-kadang mereka itu masih enjoy aja. Tapi yang kita takutkan iyadharu 'alaikum la yarqubu fikum. Bisa jadi kalau mereka mayoritas, ya, minoritas saja seperti ini kok, Pak. Itu apakah itu termasuk
tafsir ini ya wallahu alam. Nggih. Ini karena banyak di Uighur, di negara-negara yang notabene muslimin itu minoritas, yang terjadi adalah mereka ditindas, diintimidasi dan sebagainya. Itu jamaah sekalian. Jadi kadang-kadang umat Islam ini terlalu toleransi. Nggih, terlalu toleransi. Mungkin panjenengan sudah menyaksikan di media sosial ya, seorang tokoh nasional menuntut di anggota DPR itu. Ya. Ayo kalau mau adil ya, kalau memang hari besar Islam itu diundur ya, coba saya hari besar nasional kalau mau mengundur itu baru adil. Nah kalau tidak bisa memang dua kemungkinan Bapak Ibu ya. Memang ada dua penafsiran. Diundurnya hari besar Islam itu kalau hanya sekedar urusannya masalah pekerjaan, saya kira no way, tidak ada masalah. Itu pun disayangkan. Kenapa hanya membelani masalah pekerjaan duniawi sampai tega, ya kan? Mengurangi kesakralan hari besar Islam. Belum lagi dalam konteks yang kedua. Yang kedua ini jamaah sekalian, apalagi tahun baru Islam. Ya, 1 Muharram itu tonggak bersejarah di mana bulan Islam itu tidak bisa dipisahkan dengan ibadah kita. Haji dan sebagainya, puasa Ramadan ya. Tanpa ada tahun Hijriah tidak bisa itu. Dan itu spirit hijrah yang membangkitkan semangat umat Islam. Nah kalau itu diundur, ya Pak, sakralnya kurang. Nonton. Ngapunten kalau di tradisi Jawa itu kan ada satu suro, Pak. Tidak berani loh mereka itu, ya. Merubah-rubah itu enggak berani. Karena itu akan cara wong Jawa nek ngarani kualat. Ya, kualat gitu. Jadi sebetulnya kalau memang itu dianggap remeh ya Allah sebenarnya biar apalagi kalau alasannya hanya sekedar Harpitnas. Apa itu? Hari kecepit nasional. Loh ini harus bagaimana ketegasan yang berwenang harusnya. Bukan ininya yang direkayasa, bukan yang dirubah-rubah. Itu harusnya seperti itu, Pak, ya. Tapi sekali lagi pemirsa ya, saya bukan berarti engko dikira aku aliran keras. Ini kadang-kadang sekarang repot, Pak ya. Jadi ini hanya menduduk selehkan satu permasalahan bahwa di dalam Islam itu ada hari besar Islam seperti halnya hari besar agama lain. Itu misalnya begini, Ustadz Samsudin sudah ada lingkaran, apalagi tanggalnya kan sudah merah itu Ustadz ya. Misalnya sudah ada rencana 1 Muharram aku arepe nikah umpama ini Ustadz ya. Ya. Iya. Ya, sudah dicatat tanggalnya karena ingin mencari barokahnya hari istimewa 1 Muharram. Kebetulan beliau ini pegawai aktif sehingga disesuaikan tanggal merah yang notabene libur hari besar agama. Satu sisi peluang ketika beliau libur bekerja, di sisi lain ambil keistimewaan hari bersejarah di dalam Islam. Tiba-tiba digusur, Pak. Kok digusur? Digeser. Ya, yang terjadi apa akhirnya? Nek cara berpikir, kalau digeser dinane tok ae lho. Enggak bisa seperti itu. Kenapa? Kalau diundur nanti berikutnya, beliau kan kerja. Gitu masalahnya, Pak. Ya. Terus yang kedua, itu kan sudah tanggal 2, bukan berarti tanggal 1 Muharram lagi. Itu misalnya seperti itu. Ngapunten. Sama halnya ketika ngapunten umpama 17 Agustus. Wes ngene ae digeser daripada kan sama-sama kecepet itu, Pak. Kalau nggak salah ya. Sama-sama kecepet. Cobalah diundur. Ya. Itu hari kecepet itu wabah, bahaya nanti kerja, bisa kurang nanti. Digusur aja upacaranya tanggal 18. Berani nggak? Ya, ngapunten sekali lagi. Ini hati kecil masyarakat awam, rakyat kecil, rakyat jelata ya. Tolonglah yang memegang jabatan ini amanah loh. Kami bisa menuntut nanti di akhirat. Di dunia ini mungkin kaum muslimin sabar ini. Udah damai-damai aja, aja. Apalagi orang Ahlussunnah wal Jamaah ini ya. Ini pengalaman saya. Itu enggak gampang kaget. Halau mesti mau ngono kok. Urusan kecil itu enggak. Lah ini kecil atau besar tergantung bagaimana memandangnya. Itu, Pak. Lewong bojo ganteng utawa ayu juga tergantung memandangnya kok, Pak. Ya kan? Pak Ahya itu bagi istrinya ganteng itu.
Karena dipandang istrinya. Tapi belum nek dipandang Krisdayanti, belum tentu kan. Nah, sama dengan seperti itu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ya bukan berarti tidak manut pemerintah, nggih. Tapi nek kemudian apalagi ini kan urusan gitu aja kok dirubah-rubah gitu loh. Wong masalah besar yang lain bangsa aja masih banyak. Mbok ya ini biarin aja lah. Dene kok hari fitness ini ono sing bolos. Misalnya Mas lali aku. Mas Hadi lali aku. Misalnya Mas Hadi ini guys kerja gara-gara hari kecepatan nasional kok tidak masuk hari Seninnya, ya tinggal bosnya aja lah yang marahin. Kan gitu aja. Atau diberi aturan ya, diberi sanksi. Pokoknya sing Senin gak mlebu kena sanksi. Kan, insya Allah mereka juga tetap kerja kok. Gitu loh. Itu sehingga kesakralan hari besar nasional, kesakralan hari besar agama, tolong ayo sama-sama kita junjung tinggi sebagai hazanah budaya berbangsa, bernegara dan beragama. Oke. Nah, masalah itu SKB 3 menteri ya tidak tahu, menterinya juga manusia biasa. Alangkah indahnya andaikan para menteri yang kami hormati ini bisa menerimalah masukan-masukan dari kami. Ya. Maulid Nabi misalnya ya tanggal merahnya sudah itu. Karuan kalau tanggalan itu mulai sekarang ditetapkan tidak ada tanggal merah. Gitu, monggo silakan. Nanti hari Minggu juga nggak usah, nanti liburnya bisa diatur. Itu, anak saya itu kerja aja minggu belum tentu libur kok. Ya monggo seperti itu ya Pak ya. Ini kalau dihubungkan dengan ayat ini, mudah-mudahan tidak sesuai dengan ayat ini. Tapi ini realita Pak, nggih, realita. Kaifa wa iyadharu alaikum la yarkubu fikum. Ini kalau dihubungkan dengan sekarang, mereka itu kalau punya kesempatan, punya jabatan, punya wewenang, nah ini la yarkubu fikum illa wala dhimmah. Mereka tidak akan pernah memelihara baik kekerabatan, ya, kebersamaan seduluran, apalagi satu perjanjian. Mereka pasti akan mengingkari. Ini sudah nasnya Al-Quran. Panjenengan pirsa sejarah orang Israel ketika di Palestina awal-awal dulu bagaimana? Mereka yang dompleng Palestina. Sekarang apa yang terjadi? Nah, itu jadikan pengalaman buat kita, Pak. Bisa jadi yang minoritas di saat PPKM darurat sekalipun heboh kan sekarang. Mereka datang jeret. Nah, untung ada TV yang memberitakan. Biasanya malah nggak memberitakan itu. Akan nggak menyakiti rakyatnya seperti itu, Pak. Di saat kita dibatasi, seakan-akan corona hanya di jalan Darmo saja, sehingga orang disimpangkan ke sana kemari. Ya, ini ngapunten sekali lagi ini berbicara logika saja, rasionalitas saja, demi berbangsa bernegara yang sebaik-baiknya. Ya. Aku ngomong ini etok ini kongon mimpin ya durung karwani sok ngono lho Pak. Jadi ya ini sekedar masukan-masukan. Jangan sampai seperti ayat ini. Nggih. Yurdunakum bi afwahihim, mereka itu ridho, mereka suka, mereka cinta bi afwahihim, hanya ucapan mereka saja. Ngoten lho Pak. Tapi wa taqbaqulu buhum, mereka tidak pernah mengakui di hatinya. Ayo kita toleransi Nusantara dan sebagainya. Ya kalau hatinya benar-benar, kalau tidak ada udang di balik rempeyek. Ya, kita kan tidak tahu, Pak. Itu seperti itu. Ini yang harus hati-hati terhadap orang kafir. Wa ta'baqulubuhum. Kenapa? Wa aksaruhum fasikun. Karena kebanyakan orang-orang kafir itu adalah fasik. Ya. Kenapa memakai aksaruhum? Kok kebanyakan? Kok tidak semua saja? Wa kulluhum fasikun. Karena bisa jadi di antara orang kafir itu satu atau dua pasti ada yang baik. Hebatnya Allah itu seperti itu, Pak. Nek cara bahasane wong Jawa, ya, sak elek-eleke wong masya titik mesti ana apike. Tapi sawalike sak apik-apike wong masya titik mesti ana eleke. Sehingga di sini wa aksarum, tapi hati-hati karena kebanyakan orang kafir itu rusak, bobrok. Ya, moralitasnya rusak sudah. Oh sudah jelas komunis itu larangan negara, larangan agama kok. Itu ya ada loh Pak yang ini dan sebagainya, hak asasi dan sebagainya. Ada. Ada satu aliran yang mestinya ini tidak diakui di Indonesia yang katanya negara beragama. Enggak usah saya sebut, jenengan sudah tahu. Kenapa seorang menteri bisa mengucapkan selamat dari besarnya itu? Misalnya. Wallahu alam. Beliau yang kita hormati sama sekali kita tidak
membenci beliau. Ini masukan untuk kita semuanya. Agar Indonesia ini sesuai dengan cita-cita para pahlawan yang telah mendahului kita. Nah, Pak, apalagi ini Agustus yang ke-76, Pak. Ya, 76 itu luar biasa. 7 itu tujuan hidup, merdeka atas berkat rahmat Allah. 6 itu apa? Didasari dengan iman yang rukunnya ada 6. Mana Pak? Itu otak matok wis Pak Kolis. Nggih. Itu. Jadi monggo kita bersama-sama jangan sampai kula jenengan kena virus-virusnya orang-orang kafir yang kebanyakan berbuat fasik. Ishtarau bi ayatillahi samanan qalila, mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga dunia yang sedikit demi keinginan mereka. Rela menjual agama demi jabatan, demi kekayaan, demi kehormatan. Nggih. Demi kehormatan. Boleh. Itu loh, Pak. Lagunya siapa itu? Mas Hadi ya, Roma Irama. Ya. Jangan sampai kemudian menjual agama. Fasoddu an sabilihi innahum sa'a ma kanu ya'malun. Menjual agamanya demi keinginan syahwat duniawi mereka sehingga mereka berusaha, lho Pak, fasoddu an sabilihi, berusaha menutup-nutupi agama nih Gusti Allah. Ya Allah. Nggih. Jadi mereka merekayasa bagaimana agama Allah ini fasoddu an sabilihi, dibatasi. Saya ternyuh ketika Pak Aunur Rafiq ngendikan, "Lho aja meneh kok urusan ngono wong soft aja masih." Gitu, Pak. Kemarin saya ketemu dengan teman-teman yang Sivitas dakwah. Ya Allah, Ustadz, masjidin jenengan tuh eman-eman kalau masih jaga jarak. Wong jarak sudah ada sendiri kok. Dekatnya Pak Samsudin, aku yang ngono dalam hati saya. Ya. Gimana ini kira-kira nanti saya matur sama Ustadz Musyafa nanti. Ya. Setidak-tidaknya ini tetap terpasang. Ketika sholat kula jenengan rapat. Nah setelah sholat monggo jenengan ambil posisi sesuai garis yang sudah ditetapkan. Kira-kira itu bisa apa tidak? Mudah-mudahan ketika lurus rapat soft itu tidak ada virus yang nempel. Yang penting kan harus pakai masker. Itu misalnya seperti itu. Karena beberapa masjid yang tempat saya khutbah Bapak Ibu, ya, itu sudah melakukan seperti itu. Ya, bahkan diumumkan Pak. Diumumkan para jamaah, tolong protokol kesehatan dijaga, lurus rapat softnya, setelah salam silakan ambil posisi di soft atau tanda-tanda yang sudah ditentukan oleh takmirnya. Intinya adalah menjaga jarak. Tapi ketika sholat, sawu sufufakum. Itu. Barangkali dengan melurus rapatkan soft ini akan memperkuat iman kita, memperkuat imun kita. Walaupun sekarang ditiru sama ketua DPR itu. Jaga iman, jaga imun, insya Allah aman, amin. Irungmu kono. Iku istilahku ket biyen. Ya, itu. Itu sekarang banyak yang protes itu, Pak. Itu. Tak pikir mau datang ke Surabaya itu gimana? Ternyata itu memang ada di mana-mana itu. Ya. Mudah-mudahan Pak Indonesia ini akan dipimpin oleh orang yang negarawan sekaligus agamawan. Itu Pak, ini negarawan akeh wong, negara politik iso diotak-atik Pak. Hukum aja iso disiasati Pak. Nggih, apalagi kepentingan Pak. Gitu. Mumpung berkuasa. Rusak kabeh Pak. Wong jalan raya kok ditutup. Karwane gak oleh kerja kabeh cukup ana kebutuhane. Waru bayangkan Pak, saya merasakan itu. Bayangkan andekan mau masuk Ahmad Yani ditutup, akhirnya muter lewat jalan kecil-kecil kan? Apa enggak tambah kerumunan? Seperti itu. Padahal ada seorang ulama yang ketika kerumunan saja 50 juta belum cukup. 20 juta belum cukup. Penjara sekian tahun belum cukup. Ya. Ngapunten saya enggak bilani siapa-siapa, walaupun banyak orang mengatakan kepada saya ketika saya pakai jubah mirip dengan beliau. Ya bena sama wasumursat. Ya, katanya seperti itu. Ya, ngapunten jamaah sekalian, ini bukan saya emosi tapi ini Al-Quran Sunnah itu mengatakan seperti itu. Monggo tolong para penguasa yang kami hormati, rakyat ini pinter-pinter semua sebetulnya. Tapi daripada rame, kan ngoten. Nek cara bahasane wong kulonan iki ya wis sing waras. Ngalah gitu terus ngoten. Itu kan jangan sampai terjadi, nggih.
Jadi fasaddu an sabilihi innahum sa'a ma kanu ya'malun. Ini Allah loh Pak yang berfirman. Karakter-karakter seperti inilah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Mereka itu berarti sangat buruk apa yang mereka lakukan. Ya. Sangat buruk apa yang mereka putuskan. Bayangkan Pak. Ya, maka dari itu monggo kula jenengan kembali kepada Al-Qur'an, kembali kepada tatanan Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa disayang Allah Subhanahu wa taala. La yarqubuna fi mu'minin illa waladhimmah wa ulaika humul mu'tadun. Sampai di Baneli ini Pak. Di ayat 10 ini. Mereka itu sekali lagi tidak akan pernah menjaga hubungan baik kepada seduluran kepada kaum mukminin. Ya. Dan juga mereka tidak akan pernah pegang janji konsisten. Ya. Makanya bisa jadi kan katanya kan sekarang ada yang tadinya 2 periode kan bisa dirubah lagi sekian periode. Katanya sih wallahualam mudah-mudahan tidak itu ya. Beliau enggak mungkin seperti itu. Wa ulaika humul mu'tadun. Mereka suka melampaui batas. Ya, melampaui batas. Enggak cara wong kasaran itu enggak duwe aturan. Nggih, sak karepe dhewe. Niku wong kafir. Nggih, wong kafir modelnya seperti itulah kula jenengan wong iman, monggo kula jenengan mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Nggih, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nggih. Kita kaji Al-Qur'an sebagai pedoman kula jenengan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan barokah kepada kita, barokah keluarga kita, barokah lingkungan kita dan barokah negara kita. Amin ya rabbal alamin. Ini selamat merdeka. Ya Bapak Ibu nggih. Monggo digeser maupun tidak wis merdeka ya merdeka. Ya, itu hasil perjuangan para ulama kita. Ya, kemarin saya disetelkan Faza itu filmnya Sang Kiai itu. Ngeri Pak, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu dengan resolusi jihadnya itu seperti itu Pak. Lah kalau kemudian dikhianati para penerusnya ini kan kasihan Pak mereka Pak. Ya, mati-matian mereka membela bangsa dan negara. Ya. Ngoten Pak. Nggih, nah, terus saiki modele digawe kaya ngene kan yo. Sakno niku Pak. Nggih, wong atase ana warung dibatasi. Harus 20 menit lah. Nek mangane durung tak piringi dijukuk lha sakno to, Pak. Ya, itu seperti itu. Nggih. Subhanallah, yang terpenting adalah kita berdoa mudah-mudahan virus corona ini segera sirna. Kita husnuzon, positive thinking kepada pemerintah. Mudah-mudahan yang dilakukan ini membawa kebaikan. Tapi juga mohon kepada Allah, kalau memang ada unsur-unsur mempolitisasi agama apapun lah, ya. Mudah-mudahan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an washfa'na bil Qur'an wahdina bil Qur'an. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna wal mu'minin irhamna wal muslimin irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa ayah bunda kami, seluruh jamaah kami, bangsa dan negara kami. Ya Allah, karena dengan dosa-dosa inilah barangkali Engkau memberikan musibah, virus dan wabah serta berbagai macam bencana. Ya Allah, selamatkan kami, selamatkan keluarga kami, selamatkan lingkungan kami, selamatkan bangsa negara kami, dan selamatkan kami ya Allah dunia dan akhirat kami. Cukupi rizki kami dengan rizki yang halal barakah, yang bisa kami gunakan untuk beribadah istiqamah. Ya Allah, bisa berziarah ke Makkah Madinah, membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, mendidik putra-putri kami yang solih-solihah ahli ibadah, berakhlakul karimah, dan suatu saat Engkau ambil nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.